Bapak Ibu, sekarang terdaftar peserta dari webinar kita hari ini itu sudah mencapai 282 peserta, Bu Hanum. Sebagian itu ada yang di Dinas Kesehatan, ada yang di rumah sakit, ya beberapa direktur rumah sakit, ada beberapa yang di Fasiankes Primer, ya, termasuk kepala puskesmas, dan juga para klinisi, ya ada dokter spesialis, dokter gawat darurat, para perawat-perawat di ICU dan sebagainya, serta juga ada dari para perwakilan dari pengelola atau manajemen rumah sakit maupun puskesmas. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kita punya banyak waktu untuk memberikan masukan kepada Direktorat Mutu dan Akreditasi Kementerian Kesehatan yang tadi sudah menyajikan draft dari manajemen mutu Fasiankes pada era new normal, ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan memberikan masukannya. Masukannya bisa dalam bentuk chat maupun nanti langsung raise hand untuk bisa Bapak Ibu berkomentar langsung, ya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu perkenankan saya memberikan beberapa aspek pembahasan. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa nanti kalau pandemi COVID-19 ini berakhir, itu sistem kesehatan kita itu tidak bisa atau tidak boleh kembali ke sistem yang lama, ya, di mana kita tergagap-gagap, ya, karena situasi yang berubah secara drastis. Kita tidak bisa menggunakan business as usual, ya, termasuk terkait dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, ya. Nanti kita bisa lihat, ya Bapak Ibu, seperti di Amerika Serikat sendiri, meskipun mereka sudah membuat program PMKP dengan sangat detail, tapi begitu ada pandemi ini, maka programnya itu langsung dibubarkan karena harus diupdate sesuai dengan situasi kondisi yang baru, ya. Baik, Bapak Ibu, kami mengingatkan bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, salah satu model yang kita gunakan adalah dari Donald Berwick tahun 2000, ya. Di mana ujung dari upaya peningkatan mutu itu harus terkait dengan upaya memperbaiki patient experience, ya. Pengalaman dari para pasien, tapi tidak hanya individu pasien tetapi juga masyarakat, ya. Karena intervensi kita ada yang intervensi ke arah private care, ya, pelayanan kesehatan untuk individu maupun pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Nah, untuk memperbaiki pengalaman pasien tersebut perlu ada perbaikan di level mikro, ya. Ini terkait dengan clinical care, pelayanan klinis, baik itu pelayanan medis, pelayanan keperawatan maupun pelayanan penunjang klinis, atau kalau bahasa di akreditasi adalah PPA, ya, profesional pemberi asuhan. Untuk memperbaiki sistem mikro, maka perlu ada perbaikan juga di sistem organisasi, di sistem manajemen, ya, termasuk manajemen di rumah sakit, manajemen di puskesmas, termasuk juga manajemen di dinas kesehatan. Nah, untuk itu membutuhkan adanya lingkungan atau regulasi yang baik, yang bisa mensupport perbaikan baik di level mikro maupun di level organisasi. Nah, yang tadi Bu Hanum dan rekan-rekan sudah sampaikan, itu adalah upaya dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah Direktorat Mutu dan Akreditasi, untuk membangun sistem lingkungan atau regulasi yang bisa mendukung upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien di era pandemi COVID-19. Jadi kita harus melihat, mencermati apakah dokumen tersebut sudah baik untuk membuat organisasi menjadi memiliki sistem manajemen mutu yang baik, bisa membuat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para klinisi itu juga menjadi lebih baik, sehingga ujungnya adalah pengalaman pasien dan masyarakat yang baik. Berikutnya Bapak Ibu, sebenarnya Direktorat Mutu dan Akreditasi Kementerian Kesehatan juga saat ini sedang menyelesaikan NQPS atau National Quality Policy and Strategy atau strategi dan kebijakan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, ini ada kebijakan, salah satu kebijakannya adalah menetapkan yang disebut dimensi mutu, ya. Definisi mutu, ya. Nah, yang disebut definisi mutu adalah tingkat layanan bagi individu dan populasi yang dapat meningkatkan outcome kesehatan yang optimal, ya. Jadi
dalam draft NKPS kita itu sudah ditekankan bahwa tingkat layanan yang akan dituju adalah tingkat layanan yang dalam bentuk outcome yang optimal, itu baik untuk individu maupun populasi. Jadi sebaiknya manajemen mutu pelayanan kesehatan dalam era new normal itu menargetkan dua, baik untuk pelayanan individu maupun pelayanan untuk populasi. Tadi yang sudah disampaikan Bu Hanum itu memang ada dua aspek, mana yang ke masyarakat, mana yang ke individu pasien. Nah itu mungkin yang perlu dibuat lebih spesifik ya, lebih jelas perbedaannya, mana upaya peningkatan mutu untuk clinical care bagi individu, mana upaya peningkatan mutu mungkin yang lebih mengarah ke public health ya untuk populasi. Ya. Nah, dimensi mutu yang masuk ke dalam NKPS itu sudah mengadopsi dari dimensi mutu WHO terbaru ya. Di dalamnya ada aman, efektif, fokus pada individu dan masyarakat, efisien, tepat waktu, adil dan terintegrasi 7 ya. Nah, tadi Bu Hanum sudah menjelaskan secara detail 7 dimensi mutu ini untuk penerapannya dalam era new normal. Itu sangat detail sekali sehingga mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu baik di rumah sakit maupun di primary care untuk bisa membuat upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang spesifik ke arah dimensi mutu tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk menjalankan NKPS ini sebenarnya kita telah menetapkan strategi, ada 7 strategi ya, strategi umum dan strategi fungsional. Nah, strategi ini mohon dipandang bahwa strategi ini bisa dipakai di level dinas kesehatan ya maupun Kementerian Kesehatan untuk wilayah nasional, provinsi maupun kabupaten kota, maupun strategi ini juga bisa dipakai oleh tingkat Fasiankes ya, baik itu primary care, sekunder maupun tertiary care ya. Nah, strategi umumnya yang pertama adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu. Nah, di sini tadi sudah disinggung aksesnya itu tidak hanya untuk pasien COVID, tapi juga untuk pasien non-COVID. Jangan sampai dengan kita fokus pada pasien COVID, maka pasien-pasien non-COVID terbengkalai. Pasien-pasien misalnya dengan chronic care begitu tidak dapat berobat ya karena misalnya dokternya tidak ada, atau dibatasi kunjungannya, atau pasiennya sendiri yang masalah khawatir untuk datang berobat. Ya. Strategi umum yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan seluruh penyedia pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta terhadap standar mutu klinis. Nah, ini mungkin salah satu aspek positif dari pandemi COVID-19 adalah kita sekarang mulai betul-betul berpikir untuk mematuhi berbagai macam guideline yang kita sudah susun sendiri ya, terutama tentang PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Strategi umum yang ketiga adalah mendorong budaya peningkatan mutu. Nah, ini bagaimana dalam pandemi COVID ini upaya peningkatan mutu tetap berjalan dengan baik, tetap menjalankan siklus plan, do, check, action. Dalam pandemi COVID ini banyak sekali apa-apa yang kita belum ketahui, tapi harus segera kita cari jawabannya, sehingga siklus quality improvement, plan, do, study, act itu harus berjalan. Nah, itu yang perlu ditambahkan juga dalam upaya peningkatan mutu. Strategi umum keempat adalah memberdayakan pasien, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, ini sangat penting sekali. Bapak Ibu tadi sudah disinggung juga oleh Bu Hanum ya, bagaimana agar masyarakat kita, keluarga kita itu ikut andil dalam upaya terutama pencegahan penularan virus COVID-19 ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam salah satu upaya peningkatan mutu. Untuk menjalankan strategi umum ini ada 3 strategi fungsional ya. Yang pertama menguatkan regulasi. Nah, ini salah satu yang tadi akan direncanakan dikeluarkan oleh Bu Hanum dan teman-teman di Direktorat Mutu dan Akreditasi, yaitu regulasi ya. Cuma nanti saya ingin tahu Bu Hanum ya, nanti regulasinya itu rencananya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk Permenkes ya, atau mungkin dalam bentuk peraturan pemerintah ya, atau seperti apa ya regulasinya? Lalu judulnya apa? Apakah regulasinya terkait mutu pelayanan kesehatan era COVID, era new normal begitu? Atau dibuat lebih spesifik, ada regulasi untuk mutu dinas kesehatan, peran dinas kesehatan apa, dan apa regulasi untuk Fasiankes primer sendiri dan rujukan sendiri. Strategi fungsional yang keenam adalah meningkatkan komitmen pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan.
Nah, ini yang mungkin belum terlihat lebih banyak ya, bagaimana peran dari Pemda dan juga stakeholders yang lain dalam upaya peningkatan mutu di era new normal. Yang terakhir, yang ketujuh, strategi fungsionalnya adalah mendorong pengukuran mutu serta penelitian dan pemanfaatan informasi ya. Bapak Ibu, setiap hari kita di TV ya disajikan laporan jumlah COVID pasien penderita baru berapa, meninggal berapa, sembuh berapa begitu. Tetapi kita perlu banyak data yang lebih banyak lagi terkait data-data pelayanan COVID ya. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Baik, Bapak Ibu, ini ada beberapa rekomendasi dari IHF ya, International Hospital Federation, dan juga ISQA, International Society for Quality in Healthcare, untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ya, ada 3 faktor utama. Nah, 3 faktor utamanya, yang pertama faktor budaya keselamatan, yang kedua adalah teamwork, dan yang ketiga adalah inovasi. Kalau kita pelajari atau kita mencermati ya selama ini webinar-webinar yang kita selenggarakan hampir mungkin setiap hari ada 2 webinar ya. Hari ini pun pada jam yang sama ini 200 hampir 300 peserta mengikuti webinar ini, tetapi beberapa instansi lain seperti KARS, mungkin Persi juga mengadakan webinar pada topik yang sama. Itu yang paling banyak dibahas adalah tentang budaya keselamatan. Ya, tentang kepatuhan penggunaan APD, kecukupan APD, pelaksanaan PPI dan sebagainya. Itu mungkin sudah cukup banyak kita melakukan rekomendasi dari IHF dan ISQA ini. Tapi bagaimana dengan teamwork? Bagaimana kita bisa membangun teamwork multidisiplin untuk bisa mewujudkan pelayanan yang kita sebut sebagai patient center care ya, PCC ya, atau juga sekarang disebut sebagai people center care ya. Bagaimana integrasi dari tim multidisiplin ya. Berikutnya juga bagaimana cara kita mengadopsi berbagai macam inovasi ya. Kita harus dalam kondisi kepepet ini ya, kepepet dalam kondisi mengancam, dalam kondisi emergensi, kita tetap harus berpikir kreatif, harus berpikir kritis, dan harus menimbulkan inovasi-inovasi baru. Saat ini kita masuk ke era industri 4.0 ya, di mana ini adalah era penuh dengan teknologi informasi. Apakah teknologi informasi sudah kita manfaatkan secara maksimal ya? Yang tentu yang terasa saat ini adalah dengan work from home misalnya, Zoom, Google Meet ya, terus ini webinar, Webex itu sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari ya. Tapi ini harus dipakai juga untuk pelayanan klinis. Nah, ini yang mungkin perlu ditambahkan dalam usulan Bu Hanum tadi ya, bagaimana kita menambahkan penggunaan aspek teknologi. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, apa kabar program PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien? Semua rumah sakit yang sudah ikut akreditasi tentunya punya program PMKP ya. Puskesmas pun atau FKTP juga punya program PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, sekarang kabarnya bagaimana? Apakah program PMKP-nya tetap berjalan atau tidak? Tadi seperti saya sudah katakan, di Amerika Serikat banyak sekali rumah sakit yang kemudian mendrop program PMKP-nya dan mereka menyusun ulang program PMKP-nya agar sesuai dengan masa pandemi COVID-19. Apa yang mereka lakukan? Di Amerika mereka menganut saran dari IHI, ya, Institute for Healthcare Improvement. IHI menyarankan agar Fasiankes itu mendesain ulang program PMKP-nya dengan menggunakan pendekatan untuk memastikan keamanan psikologis dan mempromosikan empati. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana program PMKP rumah sakit misalnya itu bisa mendukung keamanan psikologis dan empati terutama dari para klinisi. Karena kalau klinisinya atau staf rumah sakitnya tidak merasa aman secara psikologis, khawatir, dia stres, dia capek, nggak mungkin dia bisa memberikan pelayanan dengan cara yang empati, berempati kepada pasien. Nah, kalau tidak bisa mempromosikan empati, pasti dia tidak bisa memberikan pelayanan yang bermutu. Nah, Bapak Ibu, kata-kata empati ini mengingatkan saya tahun 92 ya, udah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, ini salah satu guru besar saya, Prof.
Supartondo itu yang memperkenalkan kata-kata empati. Apa itu empati? Bagaimana kita bisa merasakan emosi yang dirasakan oleh orang lain. Ya, kita alhamdulillah tidak terkena COVID-19, tapi kita harus bisa merasakan emosi yang dirasakan oleh para pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, itu yang menjadi dasar untuk redesign program PMKP kita. Bapak Ibu coba cermati gambar ini ya. Bagaimana komunikasi antara pasien COVID-19 dengan klinisi sebagai pemberi pelayanan COVID-19 yang harus menggunakan baju coverall seperti ini ya. Pasti tidak bisa terlihat ekspresinya seperti apa ya. Pasti punya rasa ketidaknyamanan dalam bekerja karena harus bekerja dengan kondisi seperti itu. Stressful juga begitu. Nah, kalau kita program PMKP-nya tidak menjamin keamanan psikologis, maka akan tidak timbul rasa empati dari para petugas. Kalau tidak timbul empati, maka mutu pelayanannya pasti jelek. Sehingga Bapak Ibu, kita harus punya namanya the new program PMKP. Ya, tidak hanya new era, tetapi juga new program PMKP. Nah, sekarang bagaimana cara kita memilih ya kegiatan-kegiatan upaya peningkatan mutu mana ya yang perlu kita lanjutkan pada saat pandemi ini dan sesudah pandemi ya. Nah, ini Institute of Healthcare Improvement tahun 2020 itu menyarankan pendekatan sederhana seperti ini dengan membaginya menjadi 4 kuadran. Ya, yang dinilai pertama tentunya mana yang manfaatnya besar ya. Kalau manfaatnya besar bagi aspek klinis maupun aspek operasional, ya, maka itu jadi prioritas. Tetapi kita pilih lagi berdasarkan apakah upaya tersebut meningkatkan keamanan psikologis dan meningkatkan empati dari para staf rumah sakit. Kalau sangat meningkatkan keamanan psikologis dan empati, maka itu menjadi kuadran yang warna hijau yang harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu, mungkin usulan saya ke Bu Hanum dan rekan-rekan, itu adalah kita membuat prioritas program PMKP, baik itu di level kabupaten kota, atau di level Fasiankes, baik itu rumah sakit maupun puskesmas, dengan mempertimbangkan apakah program PMKP tersebut memberikan manfaat kepada keamanan psikologis dan empati dari para petugas. Ya. Kalau yang hijau harus dilakukan, sedangkan yang kuning itu prioritas kedua ya akan dilakukan, sedangkan kalau merah ya itu menjadi mungkin dilakukan kalau masih ada waktu, ada sumber daya kita kerjakan. Ya. Baik. Setelah kita bicara mengenai program PMKP, sekarang apa kabar dari tim atau komite PMKP? Ya, Bapak Ibu di rumah sakit punya tim atau komite PMKP. Ada yang dibagi menjadi 3 subkomite, subkomite mutu, subkomite keselamatan, subkomite manajemen risiko. Di puskesmas pun juga beberapa punya tim atau komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, sekarang apa kabar? Kebanyakan komite PMKP, kalau mereka terdiri dari para klinisi, dokter spesialis, atau perawat, pada pandemi COVID ini kemudian diminta untuk bertugas secara fungsional. Jadi kembali menjadi fungsional dokter spesialis, menjadi fungsional dokter perawat ya, perawat ahli, kemudian membekukan atau menunda dulu kegiatan program PMKP. Nah, ini ISKUA tahun 2020 itu merekomendasikan agar anggota tim PMKP atau komite PMKP atau tim mutu di Fasiankes Bapak Ibu itu diminta untuk menjalankan strategi ini ya, ada 5 strategi. Yang pertama, ahli-ahli mutu itu jangan kemudian dalam pandemi COVID-19 ini kemudian tidak berperan ya karena merasa saat ini yang paling utama adalah clinical care, sehingga kemudian dia tidak berperan. Justru dia harus berperan. Ya. Yang pertama dari ISKUA adalah untuk memperkuat sistem manajemen. Jadi bagaimana anggota tim mutu itu bisa menilai kesiapan rumah sakit. Tadi Bu Hanum sudah
menyajikan ada satu yang kita sebut sebagai acuan dari WHO, itu Hospital Readiness for COVID-19. Nah itu tolong tim PMKP menerjemahkan checklist tersebut, kemudian menilai, kemudian mengumpulkan buktinya, kemudian kalau perlu mengadakan pelatihan-pelatihan, ya, termasuk mempromosikan keselamatan staf dan memperkuat peer support, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam pandemi COVID-19 ini para petugas kesehatan kita tuh banyak sekali membutuhkan dukungan dari teman sejawatnya. Yang kedua yang bisa dikerjakan oleh tim mutu adalah untuk membangun partisipasi masyarakat, keluarga, dan juga pasien. Kita lihat di beberapa berita di TV, ya, misalnya ada penjemputan paksa jenazah pasien dengan PDP, begitu misalnya, itu salah satu tanda bahwa kita belum bisa dengan baik melibatkan para pemuka masyarakat maupun masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran virus corona, ya. Nah, ini yang bisa dikerjakan juga oleh tim PMKP. Apalagi ya, yang ketiga adalah tim PMKP bisa ikut aktif meningkatkan alur dari pelayanan klinis, ya. Tadi Bu Hanum juga sudah utarakan bagaimana agar pelayanan COVID dan non-COVID tetap berjalan meskipun dipisah, bukan artinya itu merupakan diskriminasi, tetapi memang itu sudah menjadi suatu keharusan. Nah, itu tim PMKP bisa berperan di sana, ya, termasuk mengadakan lokakarya kilat, ya, cepat, ya, tentang membangun kerjasama tim, ya, teamwork, serta juga mengembangkan dukungan terkait dengan keputusan klinis, ya, clinician decision support system, ya. Yang berikutnya yang bisa dikerjakan oleh tim mutu adalah proaktif mengelola risiko, ya, baik risiko untuk pasien COVID-19 maupun yang non-COVID-19. Nanti kita bahas mengenai pelayanan esensial, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan esensial dalam masa pandemi COVID ini tetapi tetap aman dan bermutu, ya. Yang terakhir, apa yang bisa dikerjakan oleh tim mutu adalah mengembangkan sistem pembelajaran, ya. Knowledge management. Nah, di sini tugas utama dari sistem tim mutu, ya. Bagaimana tim mutu bisa mencari peluang-peluang perbaikan. Contohnya mengikuti webinar-webinar seperti ini, langsung diidentifikasi apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan, lalu lakukan upaya perbaikan di masing-masing Fasiankes. Tapi dalam era COVID-19 ini, karena perkembangannya sangat cepat, Bapak Ibu harus cepat mencari perbaikan-perbaikan atau peluang-peluang perbaikan. Nah, itu yang bisa dikerjakan oleh tim mutu di Fasiankes. Nah, ini yang mungkin juga perlu dimasukkan ke pedoman yang tadi akan disusun oleh Bu Hanum, bagaimana peran dari tim mutu di Fasiankes, termasuk juga peran dari tim mutu di Dinas Kesehatan. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kabar pelayanan-pelayanan non-COVID, pelayanan ANC untuk ibu hamil, pelayanan TB misalnya, pelayanan hipertensi atau penyakit-penyakit kronis lainnya. Nah, ini WHO baru saja mengeluarkan bulan Juni 2020 itu untuk memberikan pelayanan esensial agar tetap tersedia tapi tetap bermutu. Nah, ini ada beberapa poin, ya, ada 10 poin yang WHO sarankan agar bisa dikerjakan baik di tingkat Fasiankes maupun di tingkat Dinas Kesehatan. Nah, ini yang sebaiknya juga masuk ke dalam pedoman yang tadi Bu Hanum sampaikan, apa yang bisa dikerjakan oleh Dinas Kesehatan dan apa yang bisa dikerjakan oleh Fasiankes. Yang pertama terkait dengan tata kelola dan mekanisme untuk koordinasi. Bagaimana caranya agar itu bisa berjalan dengan cepat, ya. Yang kedua adalah bagaimana memprioritaskan. Tadi Bu Hanum sudah menyebutkan kita akan buat daftar pelayanan kesehatan yang esensial yang harus tersedia, mana yang mungkin bisa buka seminggu sekali, mana yang perlu ditunda, jadi nggak perlu ada dulu selama sebulan atau 3 bulan ke depan, ya. Lalu yang ketiga, rekomendasi WHO adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatannya. Ya, jadi misalnya tadi ya menggunakan teknologi informasi, kita maksimalkan teknologi informasi, diskusi secara online atau memperbaiki alurnya. Jadi pasien datang cepat dilayani, langsung pulang, tidak perlu berlama-lama di Fasiankes. Yang keempat adalah bagaimana
memastikan flow pasien itu aman dan efektif. Ya, kita sudah mulai kerjakan membagi pasien COVID non-COVID, kemudian alurnya sudah kita buat lebih cepat, ya. Terus kemudian ada pembatasan antar individu itu sudah kita kerjakan. Yang kelima, bagaimana kita bisa secara cepat itu meningkatkan kompetensi dari para SDM kita, ya. Rekomendasi yang lain oleh WHO, ya, Bapak Ibu diminta untuk memastikan ketersediaan obat maupun alat dan juga bahan habis pakai, ya, jangan sampai kita kehabisan. Ya, Bapak Ibu, awal-awal pandemi COVID kita sangat kesulitan untuk kesediaan dari APD. Yang ketujuh terkait dengan pembiayaan. Nah, ini Bapak Ibu, ini mungkin peran dari Dinas Kesehatan, ya, bagaimana Dinas Kesehatan bisa memfasilitasi pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini. Kita harus kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan, mana yang dari APBN, mana yang dari APBD, mana yang dari stakeholders yang berbeda, mana yang dari masyarakat, mana yang dari NGO, dan sebagainya, termasuk bagaimana mengelola bantuan-bantuan yang ada. Yang kedelapan adalah memperbaiki sistem komunikasi, memperkuat sistem komunikasi, ya. Yang kesembilan adalah memperbaiki sistem monitoring, ya, bagaimana agar essential health services kita itu tetap kita monitor. Jangan sampai misalnya ada pasien TB, ya, karena dia takut berobat, ya, atau pelayanan kita tutup, ya, dia tidak berobat sehingga dia menjadi pasien misalnya TB paru menjadi pasien drop out, ya, nanti dia bisa berpotensi menjadi MDR TB bahkan jadi XDR TB, ya. Jadi nanti bisa saja masalah pandemi COVID berakhir, kita berhadapan dengan masalah pandemi yang lain, bisa TB, bisa diabetes, bisa stroke dan sebagainya. Yang terakhir, rekomendasi dari WHO adalah tolong gunakan platform digital. Nah, ini yang penting sekali, ya Bapak Ibu, tolong kita gunakan teknologi informasi yang ada untuk bisa meningkatkan mutu dan keselamatan pasien yang diberikan untuk kasus-kasus essential health services. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Materi saya maupun materi Bu Hanum tadi bisa diakses di web mutupelayananKesehatan.net, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal cari kotak materi presentasi-presentasi, tinggal diklik, nanti ada 2 file di dalamnya dalam bentuk PDF. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator kita, Mbak Tri.